Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan meningkatkan proses pengambilan keputusan. Nama saya Muhammad Ilham Ramadan dengan NIM belakang 59. Saya Marcelus Satria Matodama dengan NIM 065. Saya Serlivia Ramadhani dengan NIM 067. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih tindakan terbaik dari beberapa alternatif untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Menurut Laudon, pengambilan keputusan merupakan aktivitas penting dalam manajemen, karena setiap level organisasi, operasional, manajerial, hingga strategis memerlukan keputusan yang berbeda. Jenis-jenis pengambilan keputusan ada 3. Pertama, keputusan terstruktur, yaitu keputusan yang rutin dan prosedurnya sudah jelas. Misalnya, menentukan jadwal kerja karyawan. Kedua, keputusan semi terstruktur, yaitu keputusan yang sebagian menggunakan aturan tetapi membutuhkan pertimbangan manusia. Contohnya menentukan strategi promosi. Ketiga, keputusan tidak struktur. Keputusan tidak struktur yaitu keputusan yang lebih kompleks dan membutuhkan analisis mendalam, seperti menentukan ekspansi perusahaan ke daerah baru. Selanjutnya, tahapan proses pengambilan keputusan. Tahap pertama adalah intelligence, yaitu identifikasi masalah yang terjadi. Misalnya, penjualan menurun selama 3 bulan. Tahap kedua adalah desain, yaitu mencari berbagai alternatif solusi seperti menambah promosi, mengubah strategi harga, atau menambah fitur produk. Tahapan ketiga adalah choice, yaitu memilih solusi terbaik dari beberapa alternatif yang ada. Misalnya, memilih memberikan diskon 15%. Tahap terakhir adalah implementation, yaitu melaksanakan keputusan yang sudah dipilih. Contohnya menjalankan program selama 2 minggu. Oke, berikutnya ada faktor yang mempengaruhi kualitas keputusan. Yang pertama ada kualitas informasi. Jika data salah, keputusan juga salah. Contohnya, data stok tidak update, perusahaan salah prediksi permintaan. Jadi harus sesuai. Untuk yang kedua ada waktu. Keputusan terlambat bisa kehilangan peluang. Jadi kalau ada waktu itu harus tepat ya, nggak boleh salah. Pengalaman manajer. Pengalaman membantu membaca situasi. Yang keempat ada bias manusia. Keputusan bisa dipengaruhi emosi, ego, dan asumsi. Berikutnya ada peran sistem informasi dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi membantu dengan mengumpulkan data, mengolah data menjadi informasi, menyajikan laporan, memberikan analisis, membantu memprediksi. Contohnya itu yaitu ada dashboard, penjualan real time, membantu manajer mengambil keputusan cepat. Manfaatnya ada lebih cepat, lebih akurat, lebih efisien, dan mengurangi kesalahan manusia. Lanjut. Berikutnya ada Decision Support System atau disingkat DSS. DSS yaitu adalah sistem berbasis komputer yang membantu pengambilan keputusan semi terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, di sini ada fungsi DSS. Fungsinya adalah analisis data, simulasi skenario, perbandingan alternatif, prediksi hasil, dan untuk contohnya, sistem menentukan lokasi cabang terbaik berdasarkan ada jumlah penduduk, daya beli, tingkat persaingan. Penelitian menunjukkan DSS meningkatkan efektivitas keputusan karena membantu evaluasi alternatif berbasis data. Selanjutnya ada business intelligence. Business intelligence adalah teknologi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data bisnis. Komponen BI ada 4. Yang pertama, data warehouse, dashboard, reporting, data analitik. Hasilnya
Keputusan lebih cepat dan berbasis fakta. Contohnya, perusahaan melihat produk terlaris, wilayah penjualan tertinggi, tren pembelian pelanggan. Cara meningkatkan proses pengambilan keputusan ada 6. Yang pertama, menggunakan data yang akurat. Keputusan harus berbasis fakta. Yang kedua, memanfaatkan teknologi informasi menggunakan MIS, DSS, dan BI. Yang ketiga, mengurangi bias subjektif, fokus pada analisis objektif. Yang keempat, mempercepat akses informasi, gunakan dashboard real time. Yang kelima, melibatkan kolaborasi tim. Keputusan lebih kaya perspektif. Yang keenam, evaluasi keputusan sebelumnya, belajar dari kesalahan. Contoh kasusnya, toko online mengalami penurunan penjualan. Permasalahannya, penjualan turun 25%. Analisis melalui sistem, produk kurang diminati, harga kompetitor lebih murah, pelanggan meninggalkan keranjang belanja. Keputusan, promo gratis ongkir, diskon terbatas, optimasi checkout. Hasilnya, penjualan naik kembali. Kesimpulannya, pengambilan keputusan adalah hal penting dalam manajemen. Agar keputusan yang diambil tepat, dibutuhkan informasi yang akurat serta dukungan sistem informasi. Teknologi seperti DSS dan BI membantu proses analisis menjadi lebih mudah dan objektif. Karena itu, organisasi modern perlu menggunakan data sebagai dasar dalam mengambil keputusan agar lebih efektif dan mampu bersaing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum. Ada yang mau ditanya? Kami buka sesi tanya jawab 3 orang. Bagaimana? Ayo teman-teman. Ayo. Ayo teman-teman bertanya, ayo. Monggo. Mas Tirta nggak tanya kah ini? Ayo Tir, tanya Tir. Izin bertanya, Oke, Maulana Tirta NIM 068. siap. Yang bagian DSS tadi yang siapa? Marcelo. Oke, kenapa? Nah, dalam sebuah usaha startup ya, sejauh mana DSS ini bisa membantu startup ini untuk usaha kedepannya? Bagaimana DSS membantu Usaha startup, usaha? ya startup. Startup. Hmm, Kurang jelas tadi. Halo. sih. Tak ulangi Ngebencok. ya. Bentar, oke. Udah jelas gak? Halo. Yuk. Tak ulangi ya. Hmm. Sejauh apa pengaruh DSS terhadap usaha startup? Bentar. Ayo yang lain ada lagi atau tidak? Yang lain? Belum. Ada nggak sih suaraku? Ada Tir. Ada. Oh, startup.
Ayo teman-teman yang belum pernah bertanya, lumayan poin, nggak mau kah? Duh, apalah teleponan? Oh iya. Iya. Aku izin menjawab ya, Mas Tirta. Iya. Oke, untuk DSS itu yaitu membantu usaha startup sampai pada tahap analisis dan rekomendasi keputusan. Sistem ini dapat membantu memprediksi penjualan, membaca tren pasar, menentukan strategis bisnis, hingga mengurangi resiko kesalahan keputusan. Namun, resiko kesalahan keputusan akhir tetap ditentukan oleh manusia sebagai pengelola usaha. Jadi itu bergantung sama manusianya yang mengelola. Bagaimana? Baik, terima kasih. Oke. Ada lagi yang bertanya, teman-teman? Barangkali ada yang kurang jelas, tanya-tanya aja, gak apa-apa. Ayo, nggak ada lagi. Poin lo guys, temen, ayo. Gak mau gak? Takoknya iki poinnya oleh double gak? Oleh apa ini? BE poinnya Ayo, oleh double. 3 menit lagi kalau nggak ada yang tanya, kami tutup Akan ya. tutup ya. Ayo. Saya izin. Coba lagi. Sabila, Oke, ayo Bill, tanya apa Bill? kan DSS ini kan sistem yang membantu kita untuk mengambil keputusan. Oke, Nah, bagaimana semisal kita kan udah pakai DSS ini sebagai alat bantu ya, tapi ternyata pas di lapangan itu keputusan yang kita ambil itu ternyata masih kurang tepat. Nah, itu langkahmu ke depannya atau tanggapanmu dalam keadaan itu bagaimana? Terima kasih. baik. Izin menjawab ya. Oke, dijawab monggo. Kedengeran nggak sih? Kedengaran, kedengaran. Tadi apa soalnya? Bagaimana ketika DSS, ketika kurang tepat, bagaimana solusinya? Nah, di sini Nah, ya, di sini kan DSS itu cuman sebagai sistem yang membantu kita mengambil keputusan. Jadinya DSS itu cuman menyediakan kita data analisis yang sudah didapatkan dari penjualan dan lain-lain. Jadi, kalau keputusan itu tetap bergantung pada kita sebagai manajer atau pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan. Jadi, ketika terjadi kesalahan saat mengambil keputusan, itu kesalahannya pada manajer atau pihak yang mengambil keputusan tersebut. Jadi, penanganannya adalah kita harus meningkatkan teknik analisis kita
pribadi, sebagai manusia, jangan kita mengandalkan 100% kepada sistem. Cukup? Cukup nggak sih? Cukup. Terima kasih. Oke, sam-sam. Ayo, ada lagi atau tidak? Ayo, satu lagi, ayo. Oke deh, nggak ada lagi ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen gak ini? Absen nggak sih? Mana VV ini? Absen ya absen. Ayo monggo Kak, monggo. Absen tuh direkam nggak? Enggak. Ini enggak aku absen, tapi aku screenshot aja. Jadi jangan keluar masuk ya. Oke. Jadi aku lihat dari namanya kalian, langsung aku kirim ke bapaknya. Hadir. Oke, sudah proyek itu. Sudah, boleh ditutup. Sudah, boleh ditutup. Oke, terima kasih. Sudah kamera? Belum buat? Iya, mari ya. Sopo iki seket bergabung iki? Oh, Mas Adli rek. Mas Cakur iki piye? Iki absene ya apa ya? Mari ya. Wis mari ta, Vi? Boleh ditutup. Hah? Oke. Maaf sebelumnya suaranya woyang ora kelungan jay. Iya. Udah, aduh. Oh, di foto di SS Hah? Apa? Nek kadekku yo open kamera e. Absene iku. Sampun. Oh, wis di SS yo, wis di SS. Oke. Kita. Ya, Oke, wis terima kasih. Ya wis, buyar lagi yo. Oke, bismillah. Terakhir. OTW kampus 4. Foto-foto, Kas. Yuk, terima kasih semuanya.